مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salat subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kembali pengajian Jumat subuh kita pada pagi hari ini. Kita masuk hadis nomor 966. Sekali lagi hadis nomor 966. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, la yunajjiya ahadan minkum amaluhu. La yunajjiya, tiadalah diselamatkan ahadan minkum, salah seorang di antara kalian, amaluhu, oleh amal kebaikan yang telah kalian lakukan. Qalu, kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, wala anta ya Rasulullah, dan termasuk engkau wahai Rasulullah yang tidak diselamatkan oleh amal perbuatan yang telah engkau lakukan di atas dunia ini. Qala, kemudian Rasulullah SAW menjawab, wala ana, tidak juga aku, kata Rasulullah, illa, kecuali ayyataghammadani rabbi bifadli rahmatik, bahwasanya Tuhanku melimpahkan kepadaku dengan kelebihan rahmat yang ia karuniakan kepadaku. Nah, jadi setiap kita yang berbuat amal kebaikan di atas dunia ini, tentunya setiap amal yang kita lakukan itu semata-mata kita mengharap rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk kita pamerkan, bukan untuk kita lihatkan, bukan untuk kita tontonkan di hadapan manusia. Nah, ini maksud hadis ini. Jadi setiap kita kelak pada hari akhir tidak akan bisa selamat, walaupun itu dengan amal kebaikan yang telah kita lakukan. Karena berapa banyak orang yang beramal sebagaimana amalan akhirat itu akan rusak menjadi amalan dunia dengan buruknya niat. Dan berapa banyak orang yang beramal sebagaimana amalan dunia, maka itu tercatat sebagai pahala di sisinya disebabkan karena apa? Baiknya niat yang ia lakukan. Nah, jadi setiap amal yang kita lakukan di atas dunia ini semata-mata kita mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Pasaddidu, kemudian Rasulullah SAW melanjutkan hadisnya, pasaddidu, maka luruslah kalian, waqaribu, dan dekatlah kalian kepada Allah, wala yatamannayanna ahadukumul mautah, dan janganlah di antara kalian itu bercita-cita untuk mati. Imma muhsinan, adapun orang yang berbuat baik di atas dunia ini, fala'allahu yazdada khair, maka semoga bertambah terus kebaikannya. Wa imma musian, dan adapun orang yang berbuat kejahatan di atas dunia ini, fala'allahu ayyasta'tiba, maka semoga ia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, pesan yang kedua dari hadis Rasulullah SAW ini, Rasulullah menganjurkan kita, teruslah kita lurus dalam kehidupan ini. Kemudian teruslah kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sudah lurus
dengan memegang prinsip-prinsip agama dalam hidup ini. Kemudian setelah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melakukan amal soleh semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yatamannayanna ahadukumul mauta. Jangan sekali-kali kalian bercita-cita untuk mati. Artinya kita yang meminta kematian itu dipercepat. Jangan sekali-kali kita meminta kematian itu datang lebih cepat kepada kita, walaupun kita merasa diri amal kebaikan kita itu banyak. Adapun orang yang senantiasa berbuat kebaikan di atas dunia ini, semoga Allah terus mengaruniai ia kebaikan-kebaikan. Dan adapun orang yang senantiasa berbuat kejahatan di atas dunia ini, semoga Allah membuka pintu hatinya untuk bertobat kepadanya. Nah, jadi dua pesan agama melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Yang pertama, perbarui niat dari setiap amal yang kita lakukan, agar setiap amal yang kita lakukan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jangan sekali-kali kita ujub, takabur dengan setiap amal kebaikan yang kita lakukan. Yang kedua, jangan sekali-kali kita mengharap kematian atau bercita-cita untuk mati dengan beranggapan bahwa amal kebaikan yang telah kita lakukan ini sudah terlalu banyak. Belum tentu, karena setiap amal kebaikan itu belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup kita terus menambah amal kebaikan kita. Dan adapun orang yang terus melakukan keburukan atau dosa di atas dunia ini, semoga Allah membuka pintu hatinya untuk senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawahus Syaikhani. Hadis ini diriwayatkan oleh Syaikhani. Selanjutnya hadis nomor 967. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaburhan nasu yatasaalun." Senantiasalah yang namanya manusia itu yatasaalun, bertanya, ingin mencari tahu. Nah, ini karakter manusia yang diberikan oleh Allah akal fikiran. Jadi segala sesuatu yang ia tidak tahu, dia berusaha untuk mencari tahu dan mengungkap dari mana asal itu. Hatta yaqulu, sampai-sampai manusia itu berkata, hazallahu khaliqun kulla syai'. Ini adalah ciptaan Allah. Kita ini adalah ciptaan Allah. Kita manusia ini diciptakan oleh Allah. Ini pertanyaan manusia. Dibuat dari tanah. Kemudian dari tanah itu manusia diciptakan. Kemudian tumbuh menjadi bayi. Kemudian menjadi anak. Kemudian menjadi remaja. Dan terus pertanyaan itu muncul dalam pikiran manusia. Sampailah pada pertanyaan yang tidak mungkin atau yang mustahil. Faman khalaqallah. Maka ketika Allah menciptakan kita, manusia ini, faman khalaqallah. Siapa yang menciptakan Allah? Nah, ini pertanyaan yang tidak mungkin. Jadi jangan sekali-kali kita sebagai manusia bertanya kepada diri kita sendiri atau bertanya kepada teman kita. Engkau diciptakan oleh Allah, aku diciptakan oleh Allah. Lantas Allah itu diciptakan oleh siapa? Masalah tauhid tentang keesaan Allah ini jangan sekali-kali kita sampai bertanya tentang hal ini. Cukuplah kita berfikir tentang ciptaan Allah. Jangan sekali-kali kita berfikir tentang zat Allah itu sendiri. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, tafakkaru fi khalqillah. Berfikirlah kalian wahai manusia tentang ciptaan Allah. Wala yatafakkaru fi zatillah. Tapi jangan sekali-kali
kalian berpikir tentang zat Allah. Walaupun di dalam Al-Quran banyak sekali disebutkan Allah itu bersemayam di arsy. Dan ada pula yang bertanya arsy itu seperti apa. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang tidak mungkin kita jawab. Ada pula hadis yang mengatakan Allah itu bersemayam di atas air. Nah, hal-hal yang menyangkut tauhid atau keesaan Allah Subhanahu wa taala jangan sekali-kali kita pertanyakan. Cukup kita renungkan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Rawahu Anas. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas. Selanjutnya hadis nomor 968. La yuwafiyah abdun yaumal qiyamah. Tiadalah seorang hamba itu akan memperoleh pahala yang besar yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak. Yaqulu, ketika dia berkata di atas dunia ini, la ilaha illallah, yabtaghi biha wajhallah, yang semata-mata dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini, yaitu wajhallah, mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di atas dunia ini, kemudian semata-mata mengucapkan kalimat tauhid itu, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, illa haramallahu alaihi nar, kecuali Allah akan haramkan atasnya di dalam api neraka. Nah, inilah kehebatan dari kalimat la ilaha illallah. Kalimat tauhid yang sangat singkat, yang sering kita ucapkan, tetapi mengandung makna yang luar biasa. Kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain daripada Allah, yang kita menafikan, meniadakan selain daripada Allah itu yang kekal itu, tidak ada makhluk yang kekal. Jadi hanya Allah lah yang kekal di atas dunia ini. Nah, itulah yang kita ucapkan setiap hari. Kemudian dari kalimat itu kita ikhlas mengucapkannya, ikhlas semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka ucapan la ilaha illallah itu akan menyelamatkan kita dari panasnya api neraka. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Man qala kulla yaumin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marrah." Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marrah, dalam sehari itu sebanyak 100 kali, ja'a yaumal qiyamah, maka kelak dia akan datang pada hari kiamat, wa wajhu kal badri, wajahnya itu seperti bulan. Ini kelebihan dari kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kelak di mahsyar, wajah-wajah kita itu akan bersinar. Selain dari bekas wudhu yang kita lakukan, kemudian ada juga yang menyebabkan wajah kita itu bersinar seperti bulan. Dan salah satunya adalah banyak kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dalam hadis yang lain juga disebutkan, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, la ilaha illallah kalami
Bermula ucapan la ilaha illallah kalami, kata. Itu adalah ucapanku. Wa ana huwa man qalaha. Wa ana huwa, dan la ilaha illallah itu adalah aku, kata. Wa ana huwa, dan aku itu adalah dia. Ini ucapan la ilaha illallah. Man qalaha, dan barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhala khasani, maka dia akan masuk dalam perlindunganku. Wa man dakhala khasani, dan barang siapa yang masuk ke dalam perlindunganku, amana min aqabi, maka dia aman, selamat dari aqabi, azabku. Ya. Jadi hadis-hadis ini yang kita baca ini menunjukkan kedahsyatan dari kalimat la ilaha illallah. Jadi jangan sekali-kali kita meninggalkan zikir setelah solat itu. Kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena memang kalimat ini yang perlindungan buat kita. Baik itu perlindungan di atas dunia, benteng maksudnya, benteng kita di atas dunia, maupun kelak benteng kita di akhirat, yang menyelamatkan kita dari api neraka. Kalimat yang ringan yang kita ucapkan, tapi fadilah atau keutamaan yang didapatkan itu sangat luar biasa. Dengan hanya kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Selanjutnya hadis nomor 969. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna ibna Adam," seandainya anak Adam itu haraba, lari, birizqihi, dari rizkinya, kama yahribu minal mauti, sebagaimana dia lari dari kematian, la adrakahu rizquhu, maka ia akan mendapati rizkinya itu kembali, kama yudrikuhul mautu, sebagaimana dia mendapati akan kematian. Jadi sejauh apapun kita berlari di atas dunia ini, sebanyak apapun kita bersembunyi dalam suatu tempat untuk menghindari rezeki atau kematian, maka rezeki itulah yang mendatangi kita, walaupun dengan kadar atau ketetapan yang berbeda dengan orang yang berusaha atau orang yang tidak berusaha. Begitu pula mati. Sejauh apapun kita berlari dari kematian, sedalam apapun lubang untuk kita bersembunyi dari kematian, maka kematian itu akan datang menjumpai kita. Ya. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian berlari darinya, fa innahu mulaqikum, maka sesungguhnya kematian itu akan mendatangi kalian. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Nah, kematian itu tujuannya apa? Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Tujuannya kita dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui sesuatu yang nyata dan yang gaib. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'mal. Nah, tujuannya apa? Agar kalian kelak akan diberitahukan amal kebaikan yang telah kalian lakukan di atas dunia ini. Jadi setiap amal yang kita lakukan di atas dunia ini terkadang diberikan ganjaran langsung oleh Allah. Terkadang disimpan pula kelak untuk hari akhirat kita. Tapi lebih banyak disimpan oleh Allah. Nah, agar amal-amal setiap kebaikan yang kita lakukan ini memberikan gambaran kepada kita, maka salah satu tujuan kita adalah mati. Agar nampak kelak di akhirat itu pahala solat kita, pahala puasa kita, pahala kita mengaji kita. Nah,
Itu tujuannya kita yang namanya mati ini. Jadi sejauh apapun kita berlari menghindari rezeki, sejauh apapun kita berlari menghindari namanya kematian, tetap rizki dan kematian ini akan mendatangi kita. Rawahu Abu Naim an Jabir. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Naim dari Jabir. Selanjutnya hadis nomor 970. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna ahadukum iza nazala manzilan." Seandainya salah seorang di antara kalian itu iza nazala manzilan, apabila menempati suatu tempat, jikalau salah seorang di antara kita mendatangi sebuah tempat, kemudian di tempat itu kita beristirahat sejenak, qala, maka ucapkanlah ketika kita duduk untuk istirahat sebentar itu, apa yang kita ucapkan? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan sesuatu yang telah Ia ciptakan. Apa manfaat dari kita mengucapkan kalimat a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ini? Lam yadurruhu fi zalika al-manzili, tidaklah ditimpa akan orang yang mengucapkan kalimat ini fi zalikal manzili, pada itu tempat, syai'un, oleh sesuatu, tentunya keburukan, hatta yartahila minhu, sampai ia berpindah minhu, dari tempat itu. Nah, ini kalimat perlindungan yang kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dijauhkan dari namanya kejahatan-kejahatan makhluk yang telah Allah ciptakan. Jadi setiap tempat yang kita datangi, yang kira-kira belum pernah kita jumpai tempat itu, maka Rasulullah SAW menganjurkan kita, ucapkanlah kalimat a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tujuannya apa? Agar kita terhindar dari segala keburukan-keburukan yang ada di tempat itu. Tentunya keburukan-keburukan datang dari makhluk yang Allah telah ciptakan. Ketika kita mengucapkan kalimat ini, maka Allah akan melindungi kita sampai dengan kita berpindah dari tempat itu. Jadi inilah kelebihan namanya kita mengucapkan kalimat a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Rawahu Ibnu Majah an Khawlah binti Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Khawlah binti Hakim. Selanjutnya hadis nomor 971. Lau anna ahadukum iza arada ayyatiya ahlahu, jikalau salah seorang di antara kalian, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza arada, menghendaki, ayyatiya ahlahu, mendatangi istri-istrinya. Jikalau salah seorang di antara kalian, wahai para suami, datang kepada istri-istri kalian, yaitu tujuannya adalah untuk menggauli istri-istri kalian. Faqala, maka jangan lupa kalian berdoa. Apa doa kita? Allahumma bismillahi, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Nah, ini doa kita ketika kita melakukan hubungan suami istri. Bismillahi, dengan nama Allah. Allahumma jannibna syaitan, ya Allah, jauhkanlah kami, lindungilah kami, asyaitana, dari namanya syaitan.
Wa jannibis syaitan, dan jauhkan kami pula dari syaitan. Jadi yang dimaksud hadis ini, jauhkan kami dari namanya setan laki-laki, dan jauhkan pula kami dari namanya setan perempuan. Ma razaqtana, tiadalah kami meminta. Jadi setiap kita yang melakukan hubungan suami istri itu, tentu kita meminta namanya keturunan. Inilah doa yang kita ucapkan ketika kita mendatangi istri-istri kita. Jadi sebenarnya ini adab. Adab tentang tata cara kita berhubungan suami istri. Jangan lupa namanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya setan ini sampai-sampai dalam hubungan suami istri pun dia mengganggu kita. Makanya kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai setan-setan ini ikut dalam hubungan kita suami istri. Dan salah satu doa yang dianjurkan adalah Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Fa innahu, maka sesungguhnya ia, iyuqaddir bainahuma, jika ditakdirkan bainahuma, antara ia suami istri itu, antara keduanya suami istri itu, waladun, anak, jikalau Allah menakdirkan dari suami istri itu anak. Nah, fi zalikal waqti, pada itu waktu, artinya pada waktu ia melakukan hubungan, lam yadurruhu syaitanu abada, tidak akan ditimpa atau tidak akan didatangi oleh setan abadan, selama-lamanya anak itu. Nah, ini maksudnya kita berdoa sebelum kita melakukan hubungan suami istri. Jikalau Allah menghendaki kelak hubungan itu menghasilkan anak, maka anak yang dihasilkan tidak akan ditimpa keburukan oleh setan selama-lamanya. Nah, ini maksudnya kita berdoa ketika kita mendatangi istri-istri kita. Jadi sekali lagi, ini adalah adab, ya, adab atau tata cara ketika kita melakukan hubungan suami istri. Rawahul Bukhari an Ibnu Abbas. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas. Selanjutnya hadis nomor 972. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna imra'atan min nisa'i ahlil jannah." Seandainya, kata Rasulullah, seorang wanita ahlil jannah, penduduk surga, seorang wanita dari penduduk surga itu, asyrafat ilal ardi, nampak di atas bumi ini. Seandainya ada seorang wanita, wanita ini berasal dari dunia, kemudian karena kesolehahannya Allah masukkan dia ke dalam surga. Nah, kemudian wanita yang sudah ada di surga itu Allah turunkan kembali ke atas bumi ini. Lama la'atil arda min rihil miski, maka penuhlah bumi ini diakibatkan oleh wanita penduduk surga itu min rihil miski, dari bau misik. Jadi bumi ini, satu wanita saja dari penduduk surga itu diturunkan di atas bumi ini, seandainya, maka bumi ini akan penuh dengan keharuman rihil misk, dari namanya minyak kasturi itu, bau-bauan yang sangat wangi itu, seandainya. Makanya hadis ini menggunakan kata lau, seandainya. Wala azhabat du asyamsi wal qamar, selain daripada wangi dunia ini oleh wanita
yang turun dari surga itu, la azhabat du asyamsi wal qamar. Kalah juga namanya cahaya matahari dan bulan. Hilang cahaya matahari dan bulan itu disebabkan oleh wanita yang turun dari surga. Nah, inilah kelebihan dari wanita-wanita penduduk dari surga. Seandainya Allah turunkan dia di atas dunia ini, penuh dunia ini dengan bau yang sangat harum. Dan cahaya matahari dan cahaya bulan pun kalah dengan cahaya yang ada dalam diri wanita itu. Nah, inilah luar biasanya namanya penduduk-penduduk surga ini. Rawahud dia an Sa'id bin Amr. Hadis ini diriwayatkan dari dia, dari Sa'id bin Amr. Selanjutnya hadis nomor 973. Hadis ini perlawanan dari hadis sebelumnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna sararatun min sarari jahannam." Seandainya Allah turunkan sararatun, satu biji saja dari bara api neraka itu. Lau anna sararatun min sarari jahannam, seandainya Allah turunkan satu butir saja. Sararatun yaitu bara min sarari jahannam, dari bara-bara api neraka jahannam. Bil masyriqi, di sebelah timur, lawajada harraha minal maghrib, maka engkau akan dapati panasnya itu sampai dengan barat. Jadi butiran, satu butir dari api neraka jahanam, yes, seandainya diturunkan di atas dunia ini, kemudian Allah turunkan di sebelah timur, maka akan terasa panasnya itu sampai dengan sebelah barat. Nah, ini hadis ini perlawanan dari hadis sebelumnya. Jadi hadis sebelumnya mengatakan wanita-wanita penduduk surga diturunkan di atas dunia ini, penuh dunia ini dengan bau yang sangat harum. Dan cahaya matahari, cahaya bulan kalah dengan cahaya dari wanita ini. Begitu pula seandainya Allah turunkan di atas dunia ini bara api sebutir saja atau sebiji saja dari neraka jahanam itu, diturunkan di sebelah barat, maka rasa panasnya, diturunkan di sebelah timur, maka rasa panasnya itu akan terasa sampai sebelah barat. Nah, ini saking luar biasa ya namanya neraka jahanam. Api saja yang biasa kita gunakan setiap hari, kita letakkan saja anggota tubuh kita itu luar biasa sakitnya, apalagi yang namanya neraka jahanam. Itu saja masih butiran baranya, apalagi dalam bentuk hal yang berbeda. Tembaga yang terbuat dari api neraka, kemudian timah yang terbuat dari api neraka, itu kan beda-beda kelak di dalam neraka, sesuai dengan amal keburukan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Rawahu Ibnu Marduyah an Anas. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Marduyah dari Anas radhiyallahu anhu. Selanjutnya hadis yang terakhir, hadis nomor 974. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamul mu'minu," seandainya orang-orang mukmin ini mengetahui, ma'indallah, apa di sisi Allah itu, minal uqubati ma tami'a bi jannatihi ahadun, daripada siksaan-siksaan Allah. Seandainya orang mukmin ini mengetahui di sisi Allah minal uqubah, daripada siksaan-siksaannya itu, ma tami'ah,
bijannatihi ahadun. Tiadalah orang itu berharap dengan surganya. Jadi maknanya, seandainya manusia ini mengetahui siksaan-siksaan Allah di neraka, kemudian orang yang di dalam neraka itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala diselamatkan agar dikeluarkan ke dalam api neraka itu lebih baik bagi mereka daripada mereka mengharap surga Allah. Itu cukup bagi mereka. Nah, ini makna hadisnya. Orang-orang mukmin seandainya mau berpikir kelak penduduk neraka itu dikeluarkan saja dari neraka itu sudah nikmat baginya. Apalagi dimasukkan ke dalam surga Allah. Dikeluarkan saja itu sudah nikmat. Nah, itulah yang diharap oleh penduduk neraka kelak. Dikeluarkan dulu dari neraka itu. Nah. Walau ya'lamul kafir, dan seandainya orang-orang kafir itu mengetahui ma indallahi, apa yang ada di sisi Allah, minar rahmati, daripada rahmatnya, ma qadita min jannatihi ahadun, tiadalah dia berputus asa, min jannatihi ahadun, dari mengharap surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi seandainya orang-orang kafir ini mengetahui bahwa rahmat Allah itu luas sekali daripada murkanya, tentunya mereka akan mengharap ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana ampunan-ampunan ini akan menghantarkan mereka ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini dua hal yang berbeda. Satu, orang mukmin banyak-banyaklah berpikir tentang neraka. Karena neraka, kita diselamatkan dari jurang neraka saja sudah menjadi kesyukuran bagi kita. Apalagi kita dimasukkan ke dalam surganya Allah. Yang kedua, seandainya orang-orang kafir ini mau berpikir bahwa rahmat Allah itu lebih luas daripada siksanya, tentulah yang mereka harapkan itu adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosanya. Karena ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ini bisa jadi menghantarkan mereka ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Syaikhani. Hadis ini diriwayatkan oleh Syaikhani. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa hadis telah kita bahas pada pertemuan kita Jumat subuh pagi ini. Insyaallah akan kita lanjutkan lagi pengajian kitab Mukhtarul Ahadits ini pada Jumat subuh yang akan datang. Dan mari kita tutup dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu subhanahu wa taala alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u, bi qalbin la yakhsha', bi nafsin la tashba'u, min da'watin la yustajabu lah. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik was salamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي